bertemu lagi, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku mau nyeritain tentang seorang wanita yang lolos di detik-detik terakhir sebelum eksekusi. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya ya. Gak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat nyamanmu dan mari kita mulai. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Mary Jane. Siapa sih dia? Terus ada apa dengan Mary Jane? Mary Jane Fiesta Veloso, seorang gadis asal Filipina kelahiran Januari 1985. Mary Jane merupakan putri bungsu dari 5 bersaudara. Kehidupan Mary Jane dan keluarga memang tergolong keluarga yang kurang mampu. Mary Jane menikah muda saat dia masih berusia 17 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Namun sayangnya pernikahan itu harus kandas karena suatu hal. Karena kehidupannya yang kurang dan harus membiayai kedua anaknya, akhirnya Mary Jane bertekad untuk menjadi TKW ke Dubai pada tahun 2009 sebagai ART. Namun gak bertahan lama. Di Dubai, Mary Jane hanya bekerja selama 9 bulan dan tidak menghabiskan kontraknya. Karena Mary Jane hampir diperkosa oleh majikannya. Rasa takut dan trauma dirasakan Mary Jane. Pasti sih, siapa sih nggak tahu kalau di negeri orang tanpa ada saudara tapi diperlakukan seperti itu. Akhirnya Mary Jane memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan kembali ke Filipina. Saat di Filipina, Mary Jane pun bingung kalau bertahan di Filipina dia nggak punya penghasilan sedangkan dia harus membiayai kedua anaknya. Kalau kerja jauh dari rumah masih ada perasaan takut atau trauma karena kejadian sebelumnya. Saat hati masih bingung ya mau kerja jauh dari rumah atau cari solusi lain, seorang teman yang dikenal juga oleh keluarga Mary Jane yaitu Maria Christine Sergio atau Christine menawarkan untuk menjadi TKW ke Malaysia. Mary Jane pun setuju karena yang menawarkan kerja kan orang yang dia kenal. Mungkin pikirnya saat itu dia akan merasa lebih aman kalau mendapat kerjaan dari orang yang sudah dikenalnya. Tahun 2010 berangkatlah Mary Jane ke Malaysia. Sesampai di Malaysia ternyata lowongan ART yang dijanjikan sudah tidak tersedia. Dan Mary Jane dikasih tahu ada lowongan di Indonesia. Akhirnya Mary Jane pun diminta untuk terbang ke Indonesia. Sebelum terbang, Mary Jane dibekali sebuah koper baru dan uang sebanyak $500 Amerika Serikat. Mary Jane pun tidak berpikir macam-macam ya. Di pikiran Mary Jane itu hanya ingin cepat kerja dan bisa membiayai kedua anaknya. Pada tanggal 25 April 2010, Mary Jane meninggalkan Kuala Lumpur dan terbang ke Yogyakarta. Setibanya di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, petugas bandara curiga pada koper yang dibawa Mary Jane setelah melewati X-ray. Karena petugas melihat ada bintik-bintik hijau kecoklatan. Saat dicek lagi oleh petugas, ternyata kulit bagian luar koper ada sayatan dan direkatkan lagi oleh lakban warna hitam. Curiga dong ya petugas. Akhirnya petugas pun merobek koper Mary Jane. Dan apa yang ditemukan petugas? Ternyata ditemukan 4 bungkusan barang terlarang yang dilapisi dengan aluminium dan disimpan di sela-sela koper. Barang terlarang tersebut totalnya seberat 2,6 kg. Mary Jane pun bingung, shock kok tiba-tiba ada barang terlarang itu di dalam kopernya. Mary Jane pun berusaha untuk menjelaskan kalau dia bukan pemilik barang terlarang tersebut. Dia hanya dikasih temannya dan disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang. Dia bersikukuh kalau dia nggak tahu apa-apa tentang barang tersebut. Tapi petugas tetap membawanya untuk diproses. Mary Jane pun ditangkap beserta barang bukti tersebut. Saat diinterogasi, Mary Jane kesulitan untuk berkomunikasi karena dia hanya bisa berbahasa Tagalog. Dia juga tidak didampingi pengacara ataupun penerjemah. Saat di persidangan, Mary Jane pun juga tidak didampingi penerjemah berlisensi. Pengacara yang ditunjuk adalah pembela umum yang disediakan oleh polisi. Akhirnya, setelah diadakannya sidang, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati pada Mary Jane. Mary Jane yang merasa tidak bersalah dan menganggap bahwa dia dijebak, akhirnya melakukan berbagai upaya hukum yang harapannya bisa meringankan hukuman atau dibebaskan. Mulai dari banding sampai dengan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi. Tapi berbagai upaya hukum yang diusahakan oleh Mary Jane saat itu semuanya ditolak. Dia pun masuk daftar terpidana mati dieksekusi pada April 2015 di Nusa Kambangan. Eksekusi
Mary Jane jatuh pada tanggal 29 April 2015. Bahkan 2 hari sebelum jadwal eksekusi, tim pengacara Mary Jane berupaya untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Namun sayangnya sehari setelah diajukannya PK Mary Jane ditolak. Saat detik-detik terakhir Mary Jane akan menghadapi akhirnya, Mary Jane mendapat kabar bahwa eksekusi kasusnya ditunda. Tangis Mary Jane pun pecah, rasa tidak percaya, kegembiraan, rasa haru semua bercampur. Secara bersamaan, Christine, orang yang menyuruh Mary Jane ke Indonesia, telah mengaku kalau dia terlibat sindikat perdagangan narkoba internasional dan mengaku telah memperalat Mary Jane sebagai kurir narkoba. Dan pemerintah Filipina masih membutuhkan kesaksian Mary Jane untuk sebuah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Terdapat dugaan bahwa Mary Jane termasuk korban perdagangan manusia yang tujuannya sebagai eksploitasi penyelundupan narkoba. Hingga saat ini, Mary Jane berada di Lapas Perempuan Yogyakarta. Mary Jane pun fokus melakukan hal-hal positif seperti berolahraga sampai dengan membatik. Meskipun Mary Jane lolos dari hukuman mati, tapi Mary Jane masih terbayang-bayang oleh hukuman eksekusi mati yang masih ditunda. Ya benar, eksekusi Mary Jane statusnya ditunda, bukan dibatalkan. Dia nggak pernah tahu kapan eksekusi itu akan terjadi. Itu tadi kasus nyata yang bisa kita ambil sisi positifnya. Untuk kalian yang suka sama video aku yang membahas kasus-kasus nyata, bisa langsung like dan subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan see you next video. Bye-bye.